warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifta Nabila Wahyu Agustina. Saya NIM A5101800066. Saya merupakan mahasiswa PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita berjudul Timun Mas dan juga Buto Ijo. Selamat menikmati. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Im. Dia hidup sendiri. Dia sangat ingin memiliki seorang anak untuk bisa merawatnya saat masa tua nanti. Namun semua itu mustahil karena Mbok Im tidak memiliki suami. Setiap hari Mbok Im selalu mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari saat Mbok Im mencari kayu bakar di hutan, tiba-tiba datanglah seorang raksasa yang sangat besar. Raksasa itu sangat menakutkan. Tubuhnya penuh dengan bulu. Kukunya yang sangat panjang dan juga kotor. Raksasa itu memiliki gigi taring yang sangat panjang. Dia bernama Buto Ijo. Mbok Im yang melihatnya sangat-sangat ketakutan. Tubuhnya sangat bergemetar. Tiba-tiba Buto Ijo berkata, "Hei wanita tua, kamu tidak usah takut, aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah terlalu tua, dagingmu tidak enak," ujar si Buto Ijo. Tiba-tiba Buto Ijo memberikan biji kepada Mbok Im. Dan Buto Ijo berkata, "Tanamlah biji ini di ladangmu, rawat baik-baik, dan kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu mau. Tapi ingat, kamu tidak boleh menikmatinya sendiri. Kamu harus berbagi denganku," ujar sang Buto Ijo. Mbok Im hanya bisa mengangguk, dan Mbok Im langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbok Im langsung menanam biji tersebut. Namun ajaibnya, keesokan harinya, Mbok Im sangat terkejut melihatnya. Ternyata biji yang diberikan oleh Buto Ijo merupakan tanaman mentimun. Tetapi tanaman itu memiliki buah yang sangat besar-besar. Dan ketika terkena sinar matahari, ada satu buah yang berwarna emas. Karena penasaran, Mbok Im langsung menuju dapur untuk mengambil pisau. Akhirnya Mbok Im membelah timun tersebut. Mbok Im sangat terkejut. Ternyata di dalam timun yang berwarna emas tersebut ada seorang bayi yang sangat cantik. Cantik jelita. "Jadi ini yang kamu maksud, Buto Ijo," ujar Mbok Im. Mbok Im sangat bahagia. Mbok Im tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Dia memiliki bayi cantik yang selalu dia damba-dambakan. Karena bayi ini lahir dari mentimun yang berwarna emas, akhirnya Mbok Im memberikannya nama Timun Mas. Keesokan harinya Mbok Im pergi lagi ke hutan. Dia bertemu dengan raksasa itu. Lalu raksasa itu atau Buto Ijo berkata, "Hai wanita tua, apakah kamu sudah mendapatkan hasil yang kamu inginkan? Jangan lupa menepati janjimu. Kamu harus membagi hasilnya denganku." Mbok Im bingung. Lalu dia berkata, "Buto Ijo, bagaimana caranya aku membagi bayi sekecil ini untukmu?" "Tidak usah banyak bicara kau wanita tua. Cukup kau berikan gadis itu ketika dia sudah berusia 17 tahun. Mbok Im sangat ketakutan dan dia hanya bisa berkata, "Baiklah, akan kuberikan gadis ini saat sudah berusia 17 tahun. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, sangat baik, dan sangat ramah. Timun Mas memiliki rambut hitam yang sangat bagus, kulit yang kuning langsat, dan semakin hari kecantikannya semakin bertambah. Timun Mas juga terlihat sangat menyayangi Mbok Im. Dia selalu membantu Mbok Im mengambil kayu bakar di hutan. Mbok Im sangat takut kehilangannya. Tahun demi tahun telah terlewati. Kini Timun Mas sudah beranjak berusia 17 tahun. Tiba-tiba si Buto Ijo itu datang lagi. Lalu berkata, "Hai wanita tua,
Mana gadis yang kamu janjikan kepadaku? Lalu Boim menjawab, maaf raksasa, anakku sedang pergi ke sungai, dia sedang mandi. Badannya baunya sangat tidak enak, kamu tidak akan suka. Datanglah ke sini seminggu lagi. Akhirnya si buta hijau menyetujui dan dia berkata, baiklah wanita tua, aku akan datang ke sini seminggu lagi. Kamu harus memberikan gadis itu kepadaku. Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Boim dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu untuk seminggu untuk memikirkan bagaimana cara menghindari buta hijau. Lalu tiba-tiba raksasa itu seminggu kemudian kembali lagi. Boim menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi ke dapur. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Aku sudah menunggumu selama 1 minggu. Mana gadis itu? Maaf tuan raksasa, Timun Mas sedang mencari kayu bakar di hutan. Bila saja engkau datang lebih pagi, maka akan kuberikan Timun Mas. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak, baiklah, akan kuberi waktu kamu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kuserahkan padaku, akan kuhancurkan semua rumahmu. Boim semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Dia sungguh tidak rela untuk menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat itu. Lalu Timun Mas berkata, Ibu, jangan bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu, ujar si Timun Mas. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu dimakan oleh mangsa raksasa itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, ujar Boim. Kemudian Boim pergi menemui kakek tua yang tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, dan juga sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini si raksasa sudah tidak bisa menahan emosinya. Kakinya yang besar dihentak-hentakkan sehingga bumi sangat bergetar. Cepat serahkan anakmu, atau aku hancurkan rumah ini seperti dirimu. Aku sudah sangat lapar, teriak raksasa. Maaf buta ijo, tetapi Timun Mas sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun Mas sudah menunggumu di sana, ujar Boim. Pada saat itu Timun Mas keluar ke rumah. Dia lari sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Akhirnya buta ijo melihat Timun Mas lari. Dia mengejar Timun Mas. Akhirnya dia ingat pesan Boim untuk menaburkan beberapa biji ini untuk melindungi dirinya. Yang pertama, dia melemparkan biji mentimun. Dilemparkanlah. Lalu dengan seketika biji mentimun itu tumbuh menjadi biji mentimun yang sangat besar dengan buah-buah yang sangat besar. Si buta ijo melewati mentimun tersebut. Karena buahnya sangat besar, akhirnya buta ijo memakan semua buah itu. Dengan posisi yang sangat kekenyangan, buta ijo tetap semangat mengejar si Timun Mas. Akhirnya Timun Mas menengok ke belakang. Ternyata si buta ijo benar-benar masih di belakangnya. Akhirnya dia melemparkan beberapa duri di tengah itu. Lalu duri itu tiba-tiba berubah menjadi batang pohon bambu yang sangat tinggi dan menjulang. Akhirnya buta ijo kesusahan untuk mengejar Timun Mas. Dia bingung, akhirnya dipatahkanlah semua duri-duri itu. Timun Mas semakin ketakutan. Dia lari semakin jauh ke dalam hutan. Dia benar-benar ketakutan. Buta ijo memaksanya untuk berhenti. Hai Timun Mas, berhenti kamu. Jangan kemana-kemana. Aku tidak sabar untuk memakanmu. Aku sudah sangat lapar. Timun Mas berkata, tidak, kamu tidak akan bisa memakanku. Aku tidak akan mau menjadi santapanmu. Akhirnya buta ijo tertawa.
Hahaha, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, Timun Mas. Aku akan bisa menangkapmu dan memakanmu. Akhirnya, Timun Mas melemparkan terasi untuk terakhir kali. Saat Buto Ijo lari, dia menginjak lumpur yang sangat-sangat dalam. Ternyata terasi itu berubah menjadi lumpur. Lumpur itu akhirnya mencedot tubuh dari si Buto Ijo. Lalu Buto Ijo tidak bisa melawan hisapan lumpur itu karena kelelahan. Akhirnya Buto Ijo pun tewas terhisap lumpur. Maka tamatlah riwayat si buto jahat itu. Setelah bebas dari buto yang jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Boim sangat membaik. Mereka hidup bahagia di rumahnya. Lalu saat Timun Mas sudah beranjak dewasa, dia bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran tersebut sangat tertarik dengan Timun Mas. Akhirnya mereka menikah dan hiduplah bahagia. Timun Mas, Boim, dan juga pangeran. Nah, itu tadi merupakan cerita dari Timun Mas dan Buto Ijo. Dari cerita yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa pesan moral loh. Apa saja? Jadi, dari cerita di atas mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh berlaku jahat kepada orang lain. Karena jika kita melakukan sebuah kejahatan, maka kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Sekian cerita yang saya sampaikan mengenai Buto Ijo dan juga Timun Mas. Semoga berkenan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton cerita yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.